Baik, Ibu selama ini Ibu Ani. Baik, Ibu selama ini kinerja Ibu sebagai Menteri tidak diragukan lagi. Pernah 2 tahun berturut-turut masuk dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh majalah Forbes. Kemudian juga selama ini Ibu dikenal sebagai pribadi yang cerdas, yang bersih, sukses memerangi korupsi di Departemen Keuangan. Lalu datanglah kasus Bank Senturi yang mungkin bisa mempertaruhkan kredibilitas dan juga reputasi Ibu yang selama ini sudah dibangun. Bagaimana perasaan Ibu dan bagaimana Ibu menghadapi ini semua? Saya rasa saya lebih memandang dari sisi kewajiban saya ya, Tania, sebagai Menteri Keuangan atau di Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama. Saya sempat pegang 2 portfolio Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Karena saya tidak menganggap ada kebijakan, tindakan, keputusan yang saya lakukan selama ini dan insya Allah itu akan terus saya pegang itu dengan suatu niat atau ada konflik interest atau dengan suatu niat yang spesifik untuk membuat suatu arrangement atau pengaturan yang hanya menguntungkan diri sendiri, kelompok atau orang lain, apalagi melanggar undang-undang. Tidak, karena kami sebagai Menteri Keuangan, Bendahara Umum Negara itu seluruh tindakannya diatur oleh undang-undang. Saya pernah suatu saat juga ditanya, apakah kami bisa mendapatkan bantuan ini. Kalau dana dari Sri Mulyani saya sendiri, saya bisa memberikan sedekah, infak, atau yang lain. Tapi kalau sudah menyangkut uang negara itu ada rambu-rambunya pakainya. Jadi saya menganggap untuk kasus atau isu mengenai Senturi itu, kalau kita mau betul-betul terbuka, membuat secara objektif, semua pihak profesional, semua juga mengedepankan kebenaran tanpa ada suatu interest yang ditumpangkan kepada ini. Saya anggap di dalam isu Senturi ini masyarakat pada akhirnya akan melihat apa yang sebetulnya dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa sih banyak yang sangat mudah untuk merewind atau mengulang lagi episode itu. Likuiditas bank habis, antar bank nggak berani melakukan transaksi karena mereka nggak percaya ini bank, apalagi bank-bank kecil, dianggap bisa survive nggak dalam menghadapi situasi itu. Nilai tukar merosot dari 9.000 menjadi di atas 12.000. Itu suasana depresiasi lebih dari 30%, itu mengingatkan orang tahun 97-98. Capital outflow, cadangan devisa kita merosot secara cepat dari 60 menjadi hanya $50 hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Indeks harga saham kita merosot sangat tajam sehingga seluruh perusahaan mengalami kepanikan, pialang mengalami kepanikan. Kami melakukan relaksasi banyak sekali peraturan yang khusus untuk menangani kondisi yang sangat kritikal, kepanikan, confidence mulai jatuh. Background tersebut menjadi penting karena kemudian pemerintah atau presiden bahkan sebelum menghadiri G20, Anda ingat bulan Oktober kita mengeluarkan 3 perpu waktu itu. Ada perpu untuk merilekskan LPS di dalam menjamin yang hanya tadinya sampai 100 juta dinaikkan menjadi 2 miliar. Itu perpunya untuk 1 pasal dan kemudian ditindaklanjuti oleh PP-nya. Perpu mengenai mengubah 1 pasal di Undang-Undang BI hanya untuk mengubah supaya BI bisa melakukan injeksi likuiditas, supaya bank kalau mengalami kesulitan likuiditas dia mendapatkan injeksi dengan kolateral yang lebih diperluas, tidak hanya surat berharga berkualitas tinggi tapi juga kredit-kredit lancar. Dan perpu yang ketiga adalah perpu tentang jaring pengaman sektor keuangan. Perpu ini adalah mandat dari Undang-Undang BI yang menunjukkan bahwa kalau perekonomian menghadapi suatu potensi krisis keuangan dan krisis ekonomi yang sistemik, maka kemungkinan akan memukul sektor perbankan dan bank bisa kolaps. Dan yang kolaps nggak mungkin satu, karena kalau disebut krisis itu yang akan terjadi tidak hanya satu tapi bisa beberapa atau sistem perbankan keseluruhan bisa kolaps. By definisinya disebut sistem keuangannya bisa total lumpuh. Suasana dengan DPR begitu harmonis karena DPR melihat suasana krisis itu sangat mengancam, sehingga kami dengan DPR begitu dekat untuk bisa membicarakan perpu, membahasnya, dan perpu itu bisa dilahirkan dan disetujui. At least sekarang DPR mengatakan perpu JPSK itu sudah ditolak. Oh, itu persoalan politik lain lagi nanti. Ini masalah isu Senturi kan kita sudah bicara tentang kurun lebih dari 12 bulan. Dalam 12 bulan sudah terjadi pemilu legislatif, pemilu presiden, ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah.
ada yang mungkin memikirkan hal-hal yang lain, sehingga suasana itu di dalam politik sudah berbeda.